Buah di belakang yang menyerang secara diam-diam pun dengan mudah ia atasi dengan gerakan mundur yang indah. Si kepala preman merasa malu dan marah, segera melancarkan serangan sembarangan, selalu mengincar tempat yang berbahaya. Peter juga tidak bisa menahan diri lagi, dengan lembut menggenggam pergelangan tangannya, membuat si kepala preman kesakitan dan wajahnya meringis. Lalu dia membalas dengan satu pukulan, langsung menghempaskan si kepala preman keluar. Peter juga menyadari ada yang tidak beres, segera berlari keluar dari sekolah, bersembunyi di sebuah gang. Melihat tangan yang bisa seperti laba-laba, dan melihat luka gigitan, sepertinya dia mulai memahami penyebab dari semua ini. Ketika dia melihat telapak tangannya, jari-jarinya tumbuh rambut-rambut tebal yang mengarah ke atas. Tidak hanya itu, dia juga bisa merayap di dinding seperti laba-laba. Ini benar-benar keren. Tidak hanya itu, dia juga menemukan keterampilan baru. Bisa dengan mudah melompat sesuka hati di antara atap-atap rumah. Begitu, dia dengan bebas bergerak di antara gedung-gedung pencakar langit, terbang dan melompat berkali-kali. Sampai tidak ada jalan lagi di depan. Saat ini Peter teringat kemampuan pemintal dari lengannya. Maka sebuah ide berani muncul di kepalanya. Ayo jaring laba-laba, terbanglah, jaring laba-laba, wilayah terbuka, jauh terkurung. Dia telah mencoba berbagai gerakan tetapi masih tidak bisa mengeluarkan jaring laba-laba sampai secara tidak sengaja. Sebuah aliran kekuatan meledak dari pergelangan tangan. Peter mengatur sasaran, meluncur ke arah jembatan di kejauhan. Jaring laba-laba ternyata mengenai sasaran. Dia menggenggam erat jaring laba-laba, menutup mata, lalu melompat langsung ke bawah. Setelah pulang ke rumah, Peter bertemu Dewi yang tinggal di rumah sebelah. Mengira bisa berbicara dengan santai dengan lawan bicaranya, tetapi belum sempat mengucapkan dua kalimat. Gadis impiannya telah naik ke mobil sport baru yang dibeli pacarnya. Peter melihat gadis impiannya di depan mata berlari mengejar orang lain, hatinya sangat tidak nyaman. Setelah pulang ke rumah, Peter segera memilih mobil tua favorit di koran. Akhirnya dia berhasil mendapatkan mobil sport yang terbuka. Taeyeon yang ada di bawah menarik perhatian Peter. Hanya perlu berada di ring gulat selama 3 menit untuk mendapatkan $3.000 hadiah untuk membeli mobil sport dan memenangkan hati gadis itu. Peter memutuskan untuk mendaftar, lalu segera mulai merancang kostum pertandingannya. Setelah semalam tanpa henti melakukan modifikasi dan percobaan, Peter menyelesaikan sketsa bentuk awal kostum tempurnya. Ini juga mewakili kostum tempur generasi pertama yang lahir dari sini. Tapi tepat sebelum dia berkompetisi, pamannya memanggilnya kembali. Ternyata pamannya mendengar bahwa Peter di sekolah mengalahkan seorang pegulat besar. Dia berkata kepada Peter dengan suara tulus, semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Peter sedang dalam masa pemberontakan dan tidak ingin mendengarkan nasihat pamannya. Dia menjawab, kau bukan ayahku. Peter tiba di lokasi pertarungan tinju, lawannya adalah seorang raksasa berotot yang menakutkan. Sebelum naik ke ring, pembawa acara bertanya kepada Peter apakah dia memiliki julukan yang keren. Peter mengatakan dia dipanggil manusia laba-laba. Pembawa acara dengan sinis mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar nama yang seaneh itu. Jadi, mereka sementara memberinya nama yang lebih baik. Silakan, manusia laba-laba. Ketika penonton